Sobat Kontan, kembali bersama saya Aziz Husaini di program Executive Circle. Kita bakal ngobrolin soal kripto. Nah, kali ini emang agak beda nih, kita ngomongin soal kripto. Mungkin teman-teman di luar sana sudah tahu soal atau dengar-dengar soal kripto itu apa gitu, atau investasi Bitcoin atau yang lain-lain, pasti pernah dengar. Nah, saya kedatangan kali ini di Kontan TV Podcast. Ada Mas Adri Prasetyo Halo, Mas. Martowardoyo. Apa kabar, Mas? Baik Mas Aziz. Thank you udah diundang ke sini. Mas Adri ini Direktur PT Indo Crypto Koin Semesta Tbk. Kode emitennya itu koin. Nah, beliau di perusahaan ini itu sebagai Direktur keuangan ya, dan bisnis development ya, Ya. Mas Adri ya. Dan tentu kalau kita lihat nama belakangnya itu pasti teman-teman pasti udah tahu. Beliau adalah putra dari mantan Menteri Keuangan Bapak Agus Martowardoyo. Dan pasti dong nih Mas Adri punya pengetahuan soal keuangan, soal finansial, nurun nih ke Mas Adri. Insya Allah bisa diceritain tuh Mas Adri awal mula menjadi, kan nggak mungkin bisa jadi langsung direktur ya Mas Adri. Siap. Bisa ceritain Mas Adri gimana perjalanan karir singkat aja. Siap. Saya lulus dari kuliah di Australia. Saya masuk ke Astra Internasional waktu itu. Oke. Saya 12 tahun di Astra. Sempat di-deploy ke Hong Kong, Jardine Matheson, hampir 2 tahun juga di sana. Terakhir saya di Federal International Finance. Di situ saya sebenarnya sebelumnya industrinya lebih banyak infrastruktur sama corporate, nggak spesifik di industri keuangan. Tapi terakhir di Federal International Finance, saya di sana bantu develop ada e-money, ada produk kayak P2P lending pada waktu itu. Basically gimana kita melakukan digitalizing proses financing yang ada di FIF waktu itu. Terus sebelum COVID saya pindah ke ada salah satu perusahaan energi di sana. Saya jadi timingnya pas waktu itu pas mau COVID kan energi lagi boom. Betul. Terus dengan jalannya waktu salah satu pemegang saham di perusahaan energi itu sekarang juga jadi pemegang saham di PT Indo Crypto Koin Semesta Tbk. Jadi saya ada di sini sekarang, journey-nya gitu tuh, tiba-tiba balik lagi ke industri keuangan, habis udah ke energi balik lagi ke industri keuangan. Iya. Jadi memang kembali lagi ke habitat ya. Jadinya kayak gitu, nggak direncanain. Kan setiap hari ngobrol sama ayah kan pasti soal keuangan dong. Hampir jarang ngobrol sih sekarang karena udah jarang ketemu juga, tapi Iya. Tapi memang punya pengetahuan soal itu ya Mas Adri ya. Nah, bisa diceritain Mas Adri, ini koin ya, Indo Crypto Koin Semesta ini itu kan punya 2 anak perusahaan. Nah, itu bisa diceritain ekosistemnya seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya tuh kalau ngomong ekosistem itu ada 3 pilar, tapi yang di dalam grup Indo Crypto Koin Semesta ini itu 2, CFX sebagai bursa dan ICC sebagai custody. Jadi prosesnya itu bursa mencatat perdagangan kripto di Indonesia dan custody adalah aset digitalnya ini diamankan. Hampir 70% dari nilai aset digitalnya itu diamankan di di ICC. Ya. Ini clearingnya di ICC berarti? Clearingnya itu beda lagi, itu ada separate entity lagi. Berarti bursa kriptonya itu di PT yang satu lagi ya, yang enggak, bursa kriptonya itu CFX ya itu ya. Terus yang custody-nya itu ICC. Clearingnya KKI namanya, tapi itu di luar ekosistem koin ya. Nah, sejauh ini Mas bagaimana antusias investor nih, paling enggak yang pemula ya, itu tahu soal kripto. Nah, kenapa sih orang harus berinvestasi kripto? Menarik. Ini mungkin yang harus dibedain juga nih. Kita di IKS sebenarnya ngelihat itu bisnis ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk provide consumer protection lah. Karena jumlah transaksi kripto di Indonesia itu nilainya fantastis, udah di 485 triliun besar ya? Tahun 2025 kemarin. Jadi itu kan menyampaikan bahwa aset kelasnya sudah cukup harus diperhatikan nih. Betul. Dan kalau dilihat
investornya ini profilnya mereka di umur 30-an. Jadi 30 sudah investasi kripto ya? udah investasi kripto dan bahkan beberapa jauh lebih muda gitu kan. Dan apa namanya? Nah, ini kan mereka lagi populating wealth mereka, lagi mengumpulkan kekayaan lain-lain. Terus kalau uangnya semua dimasukin ke sana, nggak ada safeguard yang baik kan bisa resiko sebenarnya gitu kan, Mas. Setuju. Jadi itu yang mungkin bedain nama yang lainnya di situ sih, Mas. Jadi investmentnya satu hal, kalau ngomong Bitcoin, Ethereum, Solana atau produk-produk lainnya, Ya. itu di trading sama investmentnya gitu kan. Kalau kami sebenarnya lebih ke infrastrukturnya, ekosistemnya, Mas. Ekosistemnya Gitu. supaya orang aman berinvestasi di kripto begitu ya. Yes, benar. Jadi memang koin ini dibuat supaya teman-teman yang berinvestasi kripto itu menjadi lebih aman. Ya. Nah, akhirnya membesar lah ya. Ya. Akan membesar. Nah, ini yang ingin dibuat koin. Ya. Jadi memang sekarang portfolio utama dari koin itu adalah CFX sama ICC. Oke. Tapi ke depan kita ngelihat use case-nya kripto itu bukan hanya untuk trading dan investasi aja gitu kan. Jadi gitu banyak ya. bisa dipakai buat kegunaan-kegunaan lain lah gitu kan. Oke. Di situ ada real world asset, ada crypto back financing, terus ada stablecoin. Ini yang lagi rame. Lagi rame Kalau ya, ngelihat betul. China, kita ngelihat Jepang. Ini Jepang aja baru issued stablecoin yang yen denominated stablecoin gitu. Jadi menarik ya. banget industrinya lagi sangat tumbuh. Dan negara itu sudah memfasilitasi ya, dan artinya sudah mengizinkan, mungkin belum semua ya bisa dibayar oleh kripto. Ke depan mungkin ya bisa dibayar dengan kripto, Mas ya. Mungkin ke depan ya. Itu gini. Mungkin pertama kita harus apresiasi dulu nih, pemerintah udah keluarin undang-undang P2SK yang baru. Jadi di situ kripto masuk menjadi salah satu aset kelas yang diatur dalam undang-undang, dan kelasnya itu udah level undang-undang. Gitu kan. Nah, di situ ada membahas mengenai ruang-ruangnya, gimana sih kripto itu bisa digunakan dengan landasan hukum yang clear kan gitu. Jadi kalau ngomong pembayaran, sebenarnya ngomong stablecoin itu tadi itu bukan alat pembayaran. Gitu kan, tapi diakui sebagai digital asset yang diakui oleh undang-undang, tapi bukan sebagai alat pembayaran atau bisa menggantikan rupiah. Itu penting tuh, kita jangan sampai salah di situ. Itu harus distabiloin tuh. Iya, benar. Nah, menarik juga ya, ternyata kripto itu sudah masuk di undang-undang P2SK ya. Tapi memang ruang-ruangnya nih perlu dikelirin ya, mana aja yang kira-kira bisa menjadi atau berinvestasi di situ gitu ya. Nah, artinya ini kan sudah tanda kutip direstui oleh pemerintah, dan ini kira-kira akan besar seperti apa, Mas? Kalau kita kan saham ya di bursa ya, emiten-emitennya sudah makin banyak gitu ya. Ini akan cepat berkembang atau seperti apa nanti dengan adanya ini? Tadi kalau yang dari bursa tentunya kita ngikutin sama market global. Pas waktu market global pick up, mereka akan melakukan transaksi kan gitu kan. Tapi ada fakta menarik juga, salah satu produknya ini derivatif. Jadi tadi kan udah ngomongin RWA, stablecoin dan lainnya. Ini derivatif nih sebenarnya masih dalam produknya bursa juga, anak usaha kami CFX. Itu Indonesia sekarang baru 0,1%, 0,1 kali dibanding sama spot. Derivatif sama spot rasionya tuh kecil ya. Jadi kalau ngelihat global tuh udah di angka 5 sampai 6 kali. Jadi potensinya masif, dan itu semangatnya adalah sebenarnya lindung nilai kan, kita bisa hedge itu tadi gitu. Bisa hedging ya itu ya. Iya. Jadi kalau institusi udah mulai masuk gitu ke sana, tentu marketnya bisa tumbuh jauh lebih besar lagi. Gitu, Mas. Nah, Mas, apa yang kira-kira bisa mendorong market dari kripto ini besar? Apakah edukasi yang baik, atau ya kita mendengarlah banyak hal-hal negatif ya dari kripto, ya kan? Termasuk soal banyak anggapan kripto bisa jadi pencucian uang. Ya, hal-hal yang seperti itu apa perlu diperhatikan juga supaya kripto ini bisa menjadi salah satu investasi untuk ya para pemula. Para pemula ini kan FOMO juga kalau kita lihat ya teman-teman. Saya nggak bilang semua Gen Z itu FOMO kalau investasi, tapi rata-rata kalau kita lihat banyak influencer
Dan juga yang ngomongnya langsung investasi kan gitu iya, dan sebenarnya. langsung begitu dia di ruang publik, dia langsung kaya, bukan menceritakan bagaimana saya kaya kan Iya, begitu. Nah, iya, itu gimana tuh Mas iya, Adri? iya. Jadi tadi pertanyaannya kan gimana sih nih persepsi Mhm, masyarakat ini perlu diubah gitu kan. betul. Kadang-kadang kalau kita ngomong nggak cuma masyarakat, bahkan yang cukup crypto savvy aja juga ngelihatnya ini masih ada negatifnya kan Mhm, gitu. Sebenarnya itu udah hampir impossible kalau kita ngikutin yang sesuai aturan ya, sesuai undang-undang ya, gitu kan. Itu tidak ada ruang hampir untuk bisa melakukan namanya eh, money money laundering laundry ya? atau ngeluarin uang dari sistem dan lain-lain karena prosesnya semua tercatat gitu kan, dan itu perannya bursa di situ sebenarnya, Mhm, dan ada clearingnya di sana. Jadi fiatnya masuk dulu ke clearing, mhm, di verified exchangernya sudah beli asetnya, dan itu uangnya baru ke deploy, oke, dan nanti asetnya pun itu 70% tadi yang saya cerita mhm, itu di keep juga gitu. Jadi itu apa namanya, bentuk-bentuk apa, proteksi untuk konsumer tadi itu sebenarnya. oke. Artinya memang sebenarnya, eee, ya tentu saja pasti ada kasus. Mhm, Kenapa, kemudian ada anggapan bahwa, mhm, kripto bisa jadi, tempat pencucian uang, kan mhm, begitu. mhm, Nah, tapi tentu, kalau kita lihat secara mhm. teknisnya ternyata memang agak sulit ya, Mas, ya? Agak sulit. Di situ kan ada aparat penegak hukum, Mhm, ada PPATK, itu kan semua sekarang udah sangat integrated lah informasinya. mhm, mhm, Bahkan kita kan terus diwajibkan sama OJK mhm, untuk mhm, apa namanya, memenuhi aturan standar gitu kan, teknologi dan lain-lain. Bahkan kita bisa tuh nge-scan kalau ada transaksi-transaksi anomali gitu kan. oh Jadi gitu ya? itu kan salah satu features-nya dari CFX sebenarnya melakukan monitoring transaksi itu yang harus nanti dilaporkan ke OJK. Dan Mhm, yang menarik, kita dari industri kripto mhm, udah bisa kasih feedback juga nih ke industri di luar kripto gitu kan, dari oke. temuan-temuan kita dari transaksi yang anomali ini. Jadi ya, Memberikan informasi ya? ya atas transaksi-transaksi yang anomali lain-lain itu kita laporkan ke regulator. Mmm. Ya. Menarik juga ya, Mm-mm. artinya secara infrastruktur, di anak usahanya koin, Mm-mm. itu sudah membuat seketat itu Mas Ya, 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 bahkan juga informasinya sangat transparan begitu ya, ya. ya. Mas, ini sudah hampir 1 tahun sejak IPO, Mm-mm. Juli 2025. 25. Bagaimana Mas, koin? Itu kan pasti melihat, kita tahulah, Mm-mm. mungkin hampir pernah Mm-mm. 4.000 Mas ya. Mm-mm. Nah Mm-mm. sekarang Mm-mm. 750-an sekian. Mm-mm. Tapi dari harga IPO 100. Mm-mm. Eee, saya mau tahu, eee, koin ini seberapa tumbuh? Sangat menarik pertanyaannya. Jadi eee, pricing satu hal, lihat Yes. interest investor terhadap bisnis kita. Tapi emang kalau kita lihat market sekarang juga dalam kondisi tertekan juga sebenarnya Yes. secara umum. Mhm. Eee, yang saya mau cerita di sini potensinya masif sebenarnya. Karena kalau kita lihat eee, apa namanya, market kayak remittance gitu kan, itu 30 billion US dollar. Oke. Terus cross border transaction gitu kan, itu ada di angka close to 300 miliar Miliar. US dollar kan gitu kan. Ini kan sekarang sebenarnya market-market yang bisa di-tap untuk Mmm, kita masuk ke situ gitu ya. kan. Jadi secara market itu besar, terus ada use case kayak RWA, gimana kita mentokenisasi fixed asset gitu Oke. kan. Ini kan ada ruang-ruang untuk tumbuh itu sebenarnya yang Mmm. yang yang bisa dieksplor gitu, Iya, Mas. iya, iya, iya. Jadi, memang kelihatan ya walaupun di tahun ini memang market crash Mas ya, Iya, tapi melihat, apa namanya, investor-investor baru mhm, yang mulai, mhm, ingin berinvestasi kripto itu mhm, pasti bertumbuh ya. mhm, Nah itu yang mhm. mungkin nanti bisa di-grab dari, Iya, oleh koin ya iya, secara itu ya? iya, iya. Mhm. Karena koin jadinya kan kayak proksi untuk kripto juga Proxy. gitu kan. Orang yang sudah familiar sama pasar modal, Betul. tapi mau memahami Iya, kripto, akhirnya mereka masuk ke sini dan mereka mulai ngerti lah gitu iya, iya. kan, bisnisnya ngapain, kegiatannya Belajarnya cepet ngapain. nggak sih kalau kita mau ini kebetulan juga saya juga investasi kripto Mas ya. Mhm, Eee, memang itu bisa kita transaksi 24 iya, jam iya, ya kan untuk trading misalnya iya, Mas ya. iya.
apa Mas yang kira-kira perlu dipahami Hmm. semula mungkin lah Nah, gitu. mungkin itu bukan ke saya tuh nanyanya. Itu ke teman-teman influencer yang kayak gitu-gitu, mereka lebih fasih lah Iya ngomong iya itu. iya iya. Karena kembali lagi kita ini adalah perpanjangan anak usaha kami si Iya, FX, perpanjangan tangan pemerintah iya. dan kita ini investment company untuk Mhm. use case-nya kripto. Jadi Use kita case-nya, oke. nggak begitu fokus ngeliatin tokennya yang mana, yang lain-lain, tapi activity kita lebih gimana kripto ini bisa menjadi bagian dari sistem keuangan di Indonesia Di gitu. Indonesia ya. Mm-mm. Dan artinya memang ya kita artinya ya harus ada tumbuh kepercayaan ya supaya Indonesia juga investasinya nggak mentok cuma di saham, Bener, ya kan? bener. Kalau yang konvensional kan di emas gitu Iya, ya. Nah iya. sekarang kan ada kripto. Iya. Nah pengetahuan soal kripto juga perlu ditingkatkan juga ya. Bener. Kripto di luar dari investasi dan trading, Mas. Gitu Iya, kan, iya, bahwa bisa dipakai buat apa sih gitu kan. Oke. Jadi kayak ya di institusi di mana Nah, itu itu sekarang kan dia. mereka udah mulai menggunakan itu karena memang kalau untuk transaksi-transaksi yang kripto dengan blockchain technology itu kan lebih cepat, bisa lebih murah gitu kan. Ini kan Di tapi Indonesia sudah ada Mas? teknologi blockchain udah dipakai di banyak Udah kan? perusahaan-perusahaan sekarang, Mas. Udah. Hmm. Iya. Dan kita pengennya kan ini narik karena payung hukumnya jelas di Iya udah Indonesia. jelas tuh. Ini di ASEAN aja kalau kita bisa jadi hub-nya, itu berapa banyak uang yang bisa masuk ke Indonesia kan? Di Dan ASEAN tuh bursa kripto? di dunia kita satu-satunya, Mas. Kalau nggak satu-satunya. Terakhir saya Satu-satunya? cek itu we're the only one. Iya. Oh gitu ya. Dan masuk dari level undang-undang juga. Jadi Oh. ini kan investor-investor harusnya lebih nyaman dong kalau nanti institusi-institusi dia bilang, Iya "Wah, iya saya iya. kalau kayak gini investasi di Indonesia aja dong, bikin company di Indonesia, Iya. apa namanya, tradingnya di Indonesia, Iya. kalau sampai ada apa-apa sistemnya jelas pembagian tugasnya, segregation Iya duty-nya memang kan." memang sejauh ini kripto ini seolah-olah di luar sistem. Iya. Ya kan kita Iya. kita harus akui lah memang ini di luar sistem. Bahkan mungkin mungkin banyaklah informasi bahwa ini ingin melawan alat tukar dan Iya, yang lain kan iya, seperti itu Mas iya, ya. iya, Nah, iya. sementara di Indonesia nih sudah ada bursa yang terinstitusional gitu ya. Bahkan legalitasnya bagus gitu. Lah udah ada legalitasnya. Nah, marilah mulai Timingnya sekarang, Mas. Ini timingnya sekarang dan kalau saya scan di apa namanya Indonesia atau di regional yang bener-bener di luar yang latar belakangnya pedagang ya, pedagang tuh yang nama-nama besar yang kita Nama lihat besar, lah itu ya. yang itu. Iya. Ini kan kita kacamata institusi, tapi kita mandatnya adalah mau mengembangkan industri kripto di Indonesia, memberikan kedaulatan digital ekonomi di Indonesia gitu kan. Itu jadi itu yang kita juga butuh bantuan teman-teman di media dan lain-lain untuk menceritakan ini tuh kita ready loh, undang-undangnya ready, entitasnya ada, tinggal gimana kita bisa yakinin regional bahkan internasional bikinnya di Indonesia, bring Nah, itu transaction to Indonesia kan. Ya. Memang jadi PR bareng tuh ya. Iya. Karena kalau udah undang-undang artinya juga punya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan edukasi bahkan di dunia bahwa di Indonesia bisa jadi hub kripto kan gitu. Benar. Ya memang agak nggak tahu sulit atau mudah ini meyakinkan mereka Mas. Iya. Ya beruntung banget kita listed 1 tahun. Iya 1 tahun. Tapi sebenarnya kita umur udah 3 tahun. Oke. Jadi di awal tuh kita building the foundation, kedua kita growing the pie. Sekarang emang kita nih timingnya nggak tahu gimana. Moto kita saat ini adalah memperdalam beyond growth tapi strengthening kita punya posisi kan gitu. Bisa kita dikasih hadiah pas ulang tahun kita juga keluar itu RUP2SK juga keluar gitu kan. Jadi kan kita itu hadiah ulang tahun yang wonderful gitu kan. Jadi ya teman-teman Atau kita jangan-jangan Mas Adri bisikin nih yang buat undang-undang. Nggak berani kita. Karena di situ ada ya cukup menarik sih kalau misalnya kemudian itu menjadi legal Mas ya dan terinstitusional gitu ya. Dengan bursa ini kan ya kita juga berharap mereka-mereka ini bergabung. Ya kan? Benar. Dengan bursa ini gitu. Nah, bisa ceritain bursa ini sudah banyak yang bergabung atau seperti apa? Bisa ceritain apa yang banyak? Jadi itu spesifik di bursanya, tapi hampir semua platform yang memiliki izin OJK itu harus terdaftar di bursa. Oke. Gitu. Jadi
nggak bisa tuh platform lepas-lepasan mereka ngelakuin Ah. transaksi gitu. Jadi semua harus berizin OJK dan harus terdaftar di bursa CFX gitu. Oh, menarik. Gitu. Jadi emang udah Heeh. levelnya sudah ini kepanjangan tangan pemerintah untuk mendukung industri kripto, Mas ya. Iya, iya, Nah, iya. memang apalagi Mas kira-kira yang perlu diberitahu nih kepada khalayak ya. Itu seperti apa ya kira-kira? Apa yang mungkin bisa menumbuhkan bursa di kripto nih? Apa yang kira-kira diperlukan lagi? Jadi menarik tadi kalau lihat ke RUU P2SK, di situ disampaikan semua transaksi kripto itu harus tercatat di bursa. Jadi Oke. itu kan ranahnya CFX kita ngomong di sini. Tapi kalau use case misalnya nanti untuk remittance gitu Ah, kan, itu dia. itu kan juga menarik sebenarnya. Jadi eh Oh, potensinya besar ya? besar. Tadi yang saya sebut tuh 30 miliar US dollar sebenarnya. Itu remittance. Dan gimana kita bisa membantu para pekerja migran untuk bisa ngirim uang lebih murah dan lebih cepet kan gitu kan. Oke. Sekarang teknologi udah banyak lah di sana, tapi ini kan use case ini sebenarnya menjadi salah satu motor juga ke depannya untuk kita kembangin use case ini gitu. Itu. Jadi memang itu ada potensi yang cukup besar ya yang bisa nanti di create ya, Mas ya? Ya, harusnya. Hmm. Ya, jadi tadi kalau kita lihat negara-negara semua udah mengembangkan stablecoin-nya masing-masing, Iya. gitu kan. Kalau Tapi kita berarti belum ya? kita udah ada beberapa Udah dan ada berapa sebenarnya udah ada beberapa. Terus sudah di sandbox OJK juga kalau nggak salah, gitu kan. Jadi lagi dalam sandbox OJK. Tapi ya tadi gimana sih kita bisa mendominasi penggunaan rupiah gitu kan. Iya, iya, Maksudnya iya. bukan rupiah ke equivalent to rupiah gitu kan Oh, oke. yang stablecoin itu tadi karena kan dia peg 1:1 sebenarnya. 1:1 ya? Ya terhadap rupiah. Jadi Hmm. kalau kita ngomong kan sekarang semua AI, komputer, digitalisasi. Ini kan komputer sama komputer ngomong kan. Betul. Transaksi udah bisa terjadi seamless antar komputer gitu. Tapi kan transaksinya bukan pakai fiat kan gitu kan. Mereka transaksinya pakai stablecoin itu sebenarnya gitu kan. Bahasanya ngobrolnya pakai stablecoin itu tadi. Jadi ya use case itu sih tadi remittance salah satunya yang bisa kita fokus dan liatin ke depannya itu salah Ada satunya. lagi peluang yang baik, yang bagus selain itu? Banyak, tapi kayaknya yang kita fokus sama apa namanya area-area yang emang bener-bener low hanging fruit gitu kita bilang ya itu mungkin jadi salah satu yang menarik ya tadi RWA terus crypto back financing itu juga menarik sih sebenarnya. Dan OJK juga sangat support, Mas ya? Sangat sangat dan kita kan diawasi sama industri apa IAKD itu kan Iya. direktoratnya di sana Direktoratnya ya? ya jadi memang ada divisi khusus yang memang mengawasi inilah kegiatan kripto dan aset-aset digital lainnya. Mas, kalau misalnya perusahaan lain ingin bikin bursa itu bisa ya? Bisa. Ya. Jadi semakin banyak bursa tuh sebenarnya semakin baik apa enggak? Itu nunjukin antusiasmenya terhadap industrinya sebenarnya kan. Oke. Nunjukin antusiasme terhadap industrinya. Ya, kayak dulu kan ada bursa efek Jakarta, Iya, ada bursa ada Surabaya efek Surabaya gitu Iya, kan. iya. Jadi ya it's an open market gitu kan. Tapi kembali lagi kita perlu fokus B2B nih bisnisnya kan. Betul, B2B dan gimana ya kita ngasih yang terbaik untuk next in proses kita dan pengembangan-pengembangan lainnya. Jadi, dan kalau dari kacamata koin kita ngelihatnya kan bursa ini hanya salah satu dari ke depan rencana pengembangan bisnis kita ke depannya harusnya. Oke. Gitu. Mas, kalau di bursa efek itu kan kelihatan tuh transaksinya berapa per hari. Itu kita juga bisa lihat di bursa Kita itu. bisa lihat dan itu yang kita laporin ke OJK. Jadi yang kita laporin ke OJK 480 triliun itu real transaksi yang ada di Indonesia. Dan yang menarik ini juga nih ada research-nya UI. Oke, gimana tuh? UI menyampaikan LPEM UI dia menyampaikan bahwa sebenarnya yang tercatat itu 480 triliun itu. Oke. Itu sebenarnya 1/3 dari real transaksi yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya lebih besar. Jadi ada 2/3-nya yang sebenarnya itu terjadi di platform yang tidak terdaftar di bursa.
Oke. Dan itu kan ada resikonya gitu kan sebenarnya. Betul betul ada Mm-mm. resikonya dan itu bisa terdeteksi. Itu karena di luar bursa kita nggak Sulit monitor. ya. Dan itu LPM UI sudah meneliti itu bahwa Mm-mm. itu ada transaksi di luar itu Iya, yang senilai lebih dari dibilang ada 2/3. Jadi 2/3 sebenarnya dari di 400. edukasi dari 480. Oke. Jadi kita perlu, jadi angkanya di berapa tuh, sekitar ya 800-900 Iya 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 segitu ya. triliun gitu Iya. kan. Nah ini kan edukasi literasinya harus kita jalanin terus bahwa jangan transaksi di platform yang nggak aman dong, Iya kan iya gitu iya kan, iya. yang nggak berizin Betul gitu kan. betul betul. Transaksilah di bursa gitu kan. Jadi itu teman-teman di CFX makanya rutin ngelakuin edukasi literasi ya buat tadi Yang tidak menyampaikan ke terdaftar itu. masyarakat. Iya, heeh. Dan Jangan, masyarakat juga perlu aware ya soal itu iya, ya. iya, 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 Oh. iya. Karena mereka emang masuknya lebih dulu kali gitu kan, dan Oke. mereka juga Iya iya. orang top of mind apa, udah Iya ada iya. brand awareness lain-lain ya, kita nggak Bener bisa bener ini bener. juga. Ya itulah apa namanya artinya ada sebenarnya kalau di bursa itu ada jaminan ya Mas ya. Uangnya juga nggak akan hilang kan? Iya. Ya 70%-nya harusnya ada lah itu Ada ya kita kan? ini. Gitu ya. Jadi Meminimalisir kejadian kayak apa sih? Yang kemarin FTX gitu betul tiba-tiba itu. hilang semuanya Hilang gitu semuanya kan. tuh. Ya itu kan jadi apa namanya jadi presiden buruk ya Iya, buat iya, industri ini gitu iya. ya. Nah, ini yang ingin dibuat oleh Chef X gitu ya. Ya koin ya, under koin gitu ya. Nah, itu yang akan membuat orang nyaman ya Iya, untuk berinvestasi di iya, situ gitu iya, ya. iya, iya. Wah, saya nggak bisa bayangin ya kalau di luar itu ada 2/3-nya ya. Itu itu besar banget ya. Iya, 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 benar, benar. Itu PR-nya CFX lah untuk meyakinkan ini lain-lain gitu kan, Iya 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 untuk iya. meyakinkan investor, orang yang mau on ramp dan lain-lain semua. Koin tuh mau buat anak usaha lain nggak? Makanya ini kita dalam kesempatan ini juga pengen menyampaikan nih ke publik dan investor gitu kan, Hah? kalau ada inisiatif-inisiatif yang berhubungan dengan kripto dan lain-lain, please kita terbuka gitu kan, dan tim kita juga ada beberapa di pipeline yang memang kita lakukan untuk pengembangan bisnis. Tapi juga if anything related to crypto, apa komunitas apa, reach out to us. Kita sangat terbuka, kita mau dengerin ada ide-ide apa, dan kita mau jadi akselerator Iya. kayak untuk industri ini tadi yang kita Iya, cerita di iya. awal. Iya. Mas setuju nggak dengan adanya banyak influencer kripto itu yang Iya. ya ada yang memberikan edukasi yang baik, Iya. ada yang juga ya mungkin juga apa namanya membuat orang FOMO ya untuk Iya. investasi. Iya. Ya bagusnya juga kan informasinya yang membuat orang investasi secara aman, ya kan? Ya pasti harusnya menggandeng dengan under apa namanya koin ya si CFX. CFX gitu. Ya. Bagus lah, itu maksudnya mereka kan memompa antusiasme, tapi kembali lagi informasinya you need to do your own research, jangan sampai FOMO tadi itu. Dan kebanyakan influencers ngomongnya kan tadi yang cerita kan ini investasi dan nggak menceritakan risiko-risiko lainnya gitu kan. Nah itu yang kayak perlu di highlight juga. Highlight juga ya. Dan artinya juga siap bekerja sama dengan mereka Mas ya. Untuk apa namanya supaya ekosistem di bursa ini juga bisa lebih besar ya. Ya, terbuka. Ya, artinya dengan komunitas-komunitas yang ada, koin juga siap mendengar ya, dengan apa namanya dengan apa ya mungkin ada yang namanya juga industri kripto yang cepat berubah gitu ya. Ini kan perlu ada inovasi-inovasi baru ya. Benar. Dan tidak menutup kemungkinan datangnya dari para komunitas ya Mas ya. Iya. Bahkan industri-industri lain atau apa gitu kan banyak sebenarnya. Oke, di luar itu juga pasti bisa ya Mas ya. Gitu. Oke, jadi menarik nih ngomongin soal kripto. Terakhir nih Mas Adri sebagai eksekutif muda gitu ya Mas ya, dengan karir yang panjang juga ya di Astra, kemudian di Jardin, kemudian di financial yang lain, terus kemudian ke koin gitu ya. Ini apa yang bisa disampaikan Mas buat para investor yang pemula lah? Kan dia bisa beli, aduh saya harusnya beli saham dulu nih, atau kripto dulu nih, atau apa dulu nih. Nah, atau beli dua-duanya. Atau beli dua-duanya. Beli saham koin berarti ya. Saham koin berarti. Tapi itu dapat dua-duanya kan sekaligus ya. gitu. Apa it's a proxy of the bisnis juga sebenarnya kan. Iya. Tapi
Ya ngelihat market kayak gini mungkin saham menarik untuk masuk karena kita lihat long term-nya harusnya akan ada koreksi gitu kan. Eee, Crypto ya you need to be very careful kalau itu udah ada excess dari investasi-investasi yang lain mungkin masuk ke, eee eee, Kripto yang ya. agak lebih, tergantung. Kalau kita 80 hampir 90% dari total 20 juta, registered crypto user di Indonesia, Oke. itu mereka long term, Oh, investor. investor ya. Mereka jadi jangka panjang lihatnya, gitu. Padahal kan Hmm. biasanya orang investasi kripto itu untuk trading ya. Ada yang kayak gitu, itu kan yang kan lagi diramein kan, ya itu ya, tapi, Ternyata research-nya panjang ya. panjang, jangka panjang, heeh. Artinya sudah banyak edukasi kepada investor pemula Mhm, bahwa investasi itu mhm, nggak bisa langsung cepat kaya. mhm, mhm, Ya, investasi itu jangka panjang. jangka panjang, Ya, baik. gitu. Tadi memang menarik ya, Sobat Kontan. Kita bicara soal kripto, tentu saja kita bicara soal koin yang terus bertumbuh, bursanya oke, dan sekarang juga sedang membangun infrastruktur untuk para eh, pemain kripto supaya juga bertransaksinya di bursa Ya. gitu. Jadi lebih aman dan tentu ada undang-undang di P2SK yang sekarang mulai memfasilitasi kripto dan sudah ini secara negara ini sudah legal gitu ya karena sudah ada di undang-undang. Nah, mungkin teman-teman atau sobat kontan yang baru mau mulai investasi, yaitu harus lihat dulu. Jadi harus baca ya yang cermat mana sih sebenarnya yang kira-kira aman buat duit kita. Karena duit kita tuh segini-segini aja kan. Ya. Jadi kalau kalau uang kita kemudian kita investasikan kemudian juga nanti hilang, nah itu kan aset aset kita akan berkurang. Nah, itu kita perlu cermat, baca ya pastilah baca emiten koin gitu ya. Apa sih perusahaan ini, siapa sih pemiliknya, siapa sih manajemennya, fundamentalnya seperti apa. Oke, baik Sobat Kontan, kita akan bertemu lagi di podcast Executive Circle di lain waktu dengan topik yang lebih menarik lagi. Baik, salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.